Ketika Maroko kejutkan dunia. Salah satu tim yang miliki perjalanan unik yang mirip dengan timnas Indonesia adalah timnas Maroko. Betapa tidak, menjadi tim yang tak pernah diperhitungkan di Piala Dunia Qatar lalu. Tim berjuluk Singa Atlas tersebut justru tampil impresif dan mampu tumbangkan beberapa tim dengan nama besar, langganan dari beberapa edisi event 4 tahunan FIFA. Di fase grup F, El Nesri dan kawan-kawan mampu imbangi Kroasia 0-0, kalahkan Belgia dengan 2 biji gol. Dan yang selanjutnya, atasi Kanada juga dengan skor 2-1, bermaterikan pemain-pemain yang bertebaran di beberapa klub besar Liga Utama Eropa, jadi modal penting Maroko untuk sanggup taklukan Piala Dunia 2022 lalu. Ada Youssef El Nesri yang merupakan striker Sevilla di La Liga, Hakim Ziyech winger yang berlaga bersama Chelsea di IPL, Achraf Hakimi bersama tim Taipan Minyak Qatar, yakni PSG. Dan yang terpenting peran seorang Sofyan Amrabat, gelandang bertahan yang dulunya masih milik Fiorentina tersebut, mampu meredam serangan-serangan yang dilancarkan pemain sekaliber Luka Modric dan Kevin De Bruyne. Yang lebih fenomenal dari tim besutan Walid Regragui adalah mampu lolos hingga semifinal Piala Dunia Qatar dengan tumbangkan para raksasa sepak bola Eropa. Sebut saja Spanyol yang minggir karena kalah adu penalti oleh Maroko. Dan timnas Portugal yang harus dipulangkan oleh gol akrobatik dari seorang Youssef El Nesri. Dan jangan lupakan sejarah baru terjadi kala Maroko mampu menembus pada fase perebutan tempat ketiga, walaupun akhirnya kalah oleh Kroasia, dan jadi satu-satunya wakil Afrika yang mampu mencapai semifinal Piala Dunia. Walaupun begitu, perjuangan tim Singa Atlas patut diacungi jempol, yang hanya bermodal 5 pemain kunci yang berlaga di Eropa. Ada sang penjaga gawang Yassine Bono, yang berlaga di Sevilla bersama Youssef El Nesri. Hakim Ziyech adalah pemain yang sejak muda pernah memperkuat timnas Belanda U19, U20, dan U21. Karirnya pun tak jauh-jauh di sekitar Liga Eredivisie Belanda. Achraf Hakimi pun merupakan pemain yang sejak muda telah menimba ilmu di sepnya Real Madrid selama 10 tahun, yakni sejak 2006 hingga 2016, dan selalu jadi andalan di berbagai klub raksasa Eropa, Inter Milan, Borussia Dortmund, dan PSG. Sofyan Amrabat pun bukan pemain kaleng-kaleng. Pemain 184 cm tersebut, pada awal karirnya merupakan pemain didikan FC Utrecht, berlanjut ke Feyenoord Rotterdam, Hellas Verona, hingga ke Fiorentina, dan kini ke MU. Giliran timnas kejutkan dunia. Sukses besar timnas Indonesia curi 6 poin pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, mengisyaratkan bahwa skuad Garuda akan jadi penantang serius untuk perebutan tiket ke fase berikutnya pada hajatan 4 tahunan FIFA tersebut. Tanpa Sandy Walsh, Elkan Bagot, Sain Patinama, dan Jordi Amat, penampilan tim merah putih besutan Sintayong masih mampu memukau setelah ditambah 2 amunisi baru, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Skuad Garuda dengan mudahnya menyikat abis tuan rumah Vietnam dengan 3 biji gol. Walaupun anak-anak didik Sintayong sempat direndahkan oleh publik tuan rumah, seolah para pemain timnas tak mau ambil pusing dan hanya berfokus pada pertandingan. Mental inilah yang dibutuhkan oleh para pemain timnas, agar tak kalah sebelum bertanding, walaupun kita tak diunggulkan sebelum laga berjalan. Timnas Indonesia berpeluang akan semakin lengkap, mengingat beberapa nama pemain naturalisasi baru, di beberapa waktu ke depan, akan bergabung ke skuad Garuda. Ada pemain-pemain muda, yang berposisi sebagai striker, yang akan berikan banyak pilihan bagi STY, untuk mempertajam lini serang timnas. Selanjutnya apabila beberapa striker bernama Ole Romeni, Jens Raven, dan Ilyas Alhaf segera join, lini depan timnas Indonesia mungkin akan semakin solid, dan bisa jadi akan mengejutkan publik sepak bola dunia, seperti halnya Maroko pada Piala Dunia Qatar lalu. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa tinggalkan saran dan kritikan, agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik.